بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبع منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak dan para ikhwah sekalian, jamaah maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini tentunya kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat waktu, kesempatan, kesehatan, dan yang lebih dari itu nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah menjadi sebab hingga saat ini kita masih bisa melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semua. Para jamaah sekalian, malam ini insyaallah yang kita ingin sedikit kaji adalah ucapan iblis laknatullah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan ucapan iblis ini barangkali semua kita sudah tahu itu, yaitu ucapan yang merupakan kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab iblis dilaknat, dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan iblis itu, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ana khairum minhu, saya adalah lebih baik daripada dia. Maksudnya dia yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan dia dari tanah, sementara engkau menciptakan saya dari api. Kalimat ini adalah kalimat yang menjadi sebab Allah melaknat iblis. Allah mengatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Maka keluarlah engkau hai iblis, minha, darinya. Kata ganti darinya di situ, sebagian ulama tafsir kita mengatakan bahwa darinya maksudnya dari syurga. Maksudnya keluar engkau dari syurga itu. Ya, karena syurga itu hanya tempatnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang sepertimu yang saat diperintahkan engkau membangkang.
Qala fakhruj minha fa innaka rajim, rajim mal'un, yang terlaknat. Jangan sampai ada masih di antara kita yang tidak tahu artinya rajim, padahal kita selalu berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Ar-rajim artinya al-mal'un, yang terlaknat, yang terkutuk. Allah mengatakan itu kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Nah, kemudian ucapan iblis ini dengan berjalannya zaman, maka ada di antara manusia yang mewarisi kalimat ini. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Dan sebelumnya para jamaah sekalian, kita sampaikan bahwa iblis itu beda dengan malaikat. Kalau iblis diciptakan dari api, ya. Dalam ayat yang kadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan min naris samum, seperti di dalam surah Al-Hijr juz 14. Jadi iblis itu diciptakan dari api yang as-samum. As-samum syadidul hararah, adalah api yang sangat panas. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman Allah menyebutkan wa khalaqal janna min marijin min nar. Apa artinya marij? Al-marij itu artinya adalah api yang tidak punya asap, disebabkan karena panasnya sehingga dia tidak berasap lagi. Nah, jin diciptakan dari itu, iblis, ya, karena iblis itu adalah dari golongan jin. Dan malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para malaikat Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah la ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintah mereka kerjakan. Tidak bermaksiat, tidak membangkang, tidak menyombongkan diri. Sementara iblis ini ketika diperintahkan oleh Allah usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam, dia justru membangkang. Padahal iblis bersama malaikat itu adalah awalnya mereka adalah hamba yang taat awalnya. Tapi setelah Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, tidak masuk di akalnya iblis. Dan hari ini betapa banyak orang menolak kebenaran karena tidak masuk di akalnya. Dan itu adalah manhajnya siapa? Caranya iblis. Banyak di antara orang yang menolak kebenaran hanya karena merasa bahwa tidak masuk di akalnya. Nah, iblis merasa tidak masuk di akalnya. Tidak mungkin masa saya orang yang saya adalah makhluk yang engkau ciptakan dari api lalu mau ingin sujud dengan makhluk yang engkau ciptakan dari tanah. Ini di antara perbedaan malaikat dan iblis. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa iblis itu dari jenis malaikat. Tidak, salah. Ya, tapi dia adalah golongan jin. Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Kecuali iblis kana minal jin, dari golongan jin. Jadi beda antara malaikat dan iblis. Meskipun dulu awalnya mereka berada di tempat yang tinggi dan beribadah kepada Allah.
Nah, terwarisilah kalimat ini. Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita beberapa kisah di dalam Al-Qur'an yang isyarat mereka yang Allah sebutkan ini merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Yang pertama adalah contoh di dalam Al-Quran adalah Fir'aun. Ada yang kenal Fir'aun? Kita kenal nama dan sifatnya karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu diutus untuk mendakwai dan mengajak kepada Allah Fir'aun. Dan Musa alaihi salatu wassalam itu tidak terlalu lancar berbicara. Ya. Makanya kenapa dia minta kepada Allah agar ditemani oleh Harun kakaknya. Dia mengatakan, wa Harun akhi afsahu minni lisanan fa arsil ma'iya rid'an yusaddiquni. Karena memang dia tidak terlalu lancar berbicara karena ada bermasalah di lidahnya. Alaihi salatu wassalam Nabi Musa. Nah, ketika dia mulai menjelaskan dan berdakwah kepada Fir'aun pada waktu itu di istana. Nah, apa kata Fir'aun? Dan ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Az-Zukhruf. Di dalam surah Az-Zukhruf juz 25. Allah mengatakan tentang Fir'aun, "Wa nada Fir'aun fi qaumih qala ya qaum alaysa li mulku Misra hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin." Dan Fir'aun menyeru ke kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, alaysa li mulku Misr, bukankah Mesir ini adalah milikku, kerajaanku? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dan sungai ini, sungai Nil, kalian melihatnya itu mengalir di bawah istanaku. Ya, sebagian mengatakan bahwa istananya Fir'aun itu di atasnya sungai Nil pada waktu itu. Dia mengatakan wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat wahai kaumku bahwa ini adalah istanaku, kerajaanku di Mesir, saya yang punya, saya yang berkuasa, dan di bawahnya mengalir sungai. Apakah kalian tidak melihat? Kemudian dia mengatakan, ini ucapannya ini sama seperti ucapannya iblis. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Dan bukankah saya lebih baik ini? Bukankah saya lebih baik min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin? Bukankah saya lebih baik daripada orang ini yang rendah, yang hina, lagi tidak jelas apa Nabi bilang kalau dia berbicara. Bayangkan itu. Apa yang membuat Fir'aun laknatullah mengucapkan kalimat ini? Karena faktor kekuasaan yang dia punya, sehingga menganggap dengan kekuasaan itu dia menilai dirinya adalah lebih baik dari Musa alaihi salatu wassalam, dan menganggap Musa alaihi salatu wassalam adalah rendahan, hina, dan kalau berbicara tidak jelas. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Dan apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan adabnya yang pernah kita sampaikan Fir'aun sekarang di alam barzakh sebelum di neraka, dilemparkan ke neraka.
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Api dinyalakan untuk Fir'aun di pagi hingga sore hari. Dinyalakan api di alam barzakh. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu, dan ketika terjadi hari kiamat, adkhilu ala Fir'aun, masukkan Fir'aun beserta seluruh pengikutnya yang bersama dia, ila asyaddil azab, kepada azab yang lebih pedih. Ya. Betapa banyak orang yang tidak lebih baik di mata Allah, tetapi dia merasa dirinya lebih baik. Na'udzubillah. Ini contoh yang pertama. Dan semua ini para jamaah sekalian, para ikhwani, Allah kisahkan ini kepada kita di dalam Al-Quran bukan sekedar dijadikan wawasan belaka, tapi laqad kana fi qasasihim ibrah, untuk kita jadikan pelajaran agar kita tidak sama seperti mereka, agar kita tidak sama seperti mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa orang paling kaya di zamannya Fir'aun? Siapa namanya? Qarun. Sampai sekarang ini namanya selalu disebut harta karun. Ya, sebenarnya kalau ilmu tajwidnya itu huruf qaf. Jadi bukan huruf kaf. Harta Qarun sebenarnya. Tapi kita Indonesia akan menjadi harta karun. Ya. Nah, hartanya Qarun ini Allah sendiri yang sebutkan di dalam Al-Quran bahwa banyak, ya, sangat banyak. Bahkan kunci-kunci gudang perbendaharaannya itu, tempat menyimpannya barang itu di gudang-gudangnya itu, kuncinya saja itu orang-orang kuat yang bisa pikul ki, bukan orang-orang lemah, orang-orang yang kecil. Ya. Wa atainahu minal kunuzi, dalam surah Al-Qasas, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Nah, saat dia seperti itu keadaannya, Qarun dinasihati oleh kaumnya yang saleh pada waktu itu, dan nasihat itu pun juga Allah sebutkan dalam surah Qasas, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadikanlah hartamu itu, hai Qarun, untuk mencari kehidupan akhiratmu. Ini nasihat yang paling baik bagi kita yang diberikan harta oleh Allah, agar harta itu dijadikan wasilah untuk mendapatkan syurga Allah. Harta kita dijadikan wasilah untuk bisa meraih ridhonya Allah, bisa meraih cintanya Allah, dan bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dinasihati Qarun seperti ini, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga engkau lupakan bagianmu di dunia. Ya, maksudnya jangan juga karena engkau infakkan semua hartamu lalu engkau lupa kamu juga butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, kamu punya keluarga. Tidak semua seperti itu. Kemudian wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik kepada Qarun, diberikan nikmat-nikmat kesehatan, kecerdasan di dalam mencari harta, diberikan harta oleh Allah. Maka jadikan itu semua itu untuk berbuat baik kepada orang. Wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan melakukan pengerusakan, menindas orang, merendahkan orang, mencela orang, menzalimi orang, mengambil hak orang. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan pengerusakan. Apakah tersentuh hatinya
Qarun dengan nasihat ini? Dan kita orang mukmin selama kita suka dinasihati, maka kita akan baik di sisi Allah dan kita akan istiqamah selama kita masih suka dengan nasihat. Tapi kalau sudah nasihat kita tidak suka, bahaya. Qarun dinasihati tidak mempan. Bahkan dia mengatakan ini nih, merasa dirinya hebat, lebih baik, kemudian menyombongkan diri. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya mendapati harta-harta yang banyak itu karena kehebatanku di dalam mencari harta, berbisnis, ya. Berbisnis. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sebagian juga ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya Qarun mengatakan bahwa sesungguhnya harta-harta yang saya miliki yang sangat banyak itu memang sudah Allah kehendaki kepada saya bahwa memang saya berhak untuk mendapatkan harta ini. Coba. Jadi merasa bahwa Allah suka dan cinta kepada Qarun, lalu merasa bahwa Allah yang memberikannya ini, Allah sudah tahu bahwa memang saya berhak untuk mendapatkan. Na'udzubillah. Tapi Allah mengatakan selanjutnya, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah Qarun itu tidak sadar, tidak tahu bahwa orang-orang sebelum dia juga Allah telah berikan harta yang lebih dari dia, bahkan lebih kuat dari dia Qarun, tetapi Allah binasakan, tidak ada apa-apanya. Dan Qarun ucapannya ini merasa bangga, merasa hebat, merasa lebih baik, sombong. Allah mengatakan apa selanjutnya itu di halaman terakhir dari surah Al-Qasas ayat 20. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Dan tidak ada satupun kelompok yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah, ditenggelamkan dia ke dalam bumi beserta semua hartanya ketika dia merasa lebih baik. Orang yang lebih baik itu merasa dirinya tinggi, balasannya adalah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun dia apa? Merasa dirinya tinggi lalu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di ketika dia mengatakan bahwa air ini mengalir di bawahku, maka dia diadab oleh Allah di dunia, ditenggelamkan ke dalam air itu. Hati-hati dengan kalimat ucapan ini, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, hanya karena kita merasa bahwa kita punya jabatan, hanya karena kita merasa punya kekuasaan, hanya karena kita punya harta, hanya karena kita lebih tinggi gaji kita dari mereka yang lain, lalu kita mengatakan ana khairum minhu. Atasan terhadap bawahan tidak boleh atasan itu mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik darimu. Seorang ustadz tidak boleh mengatakan kepada orang yang bukan ustadz, mengatakan saya lebih baik dari anda. Tidak boleh, tidak ada kaidahnya seperti itu. Ini adalah ucapan iblis, warisan iblis. Tidak boleh orang mukmin waris itu, kalimat itu. Contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, ya, yang kita setiap malam apa kita baca? Malam Jumat atau hari Jumatnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dua orang bersahabat. Satu kafir dan satu mukmin. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara.
Kesimpulan dari cerita itu bahwa orang kafir ini Allah berikan dia jannatain, dan gambaran Allah menggambarkan itu kebunnya betapa indahnya. Dua kebun bersebelahan. Kebun dari mana? Dari anggur. Antum coba perhatikan kebun kalau berbuah anggurnya itu, wah indahnya itu ya. Wa hafafnahuma binakhl. Kemudian kebun anggur ini, kebun dua anggur semuanya, kemudian dikelilingi lagi pohon anggur ini dengan pohon-pohon kurma. Coba indahnya, dua lapis. Ya. Kemudian waja'alna bainahuma zar'a, dan kemudian kami jadikan di antara keduanya lagi itu adalah ladang, lahan, tanaman. Indahnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa kana lahu thamarun, dan semua kurma, kemudian anggur, kemudian tanaman-tanaman yang lain itu semuanya berbuah. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibi. Ketika dia melihat saking indahnya itu kebunnya, karena suburnya, kemudian mengalir di sela-sela kebunnya itu sungai-sungai kecil air yang dia tidak perlu lagi untuk angkut pakai ini untuk sirami tanamannya, tidak. Dengan mudah. Ya, diberikan oleh Allah orang kafir ini. Nah, kemudian karena kagumnya dia dengan kebun yang dia miliki, dia mengatakan kepada sahabatnya yang mukmin, "Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara." Ya. Bahwa saya ini lebih banyak hartaku daripada kau. Wa a'azzu nafara, dan saya lebih banyak pengikutku, banyak budaknya, banyak pembantunya. Namanya juga orang kaya itu memang begitu. Ya. Makanya orang yang paling sulit menerima kebenaran itu umumnya adalah orang kaya. Bukan berarti tidak ada orang kaya yang enggak. Umumnya, ya bukan menghina, ya enggak. Ya. Kalau kita tanya para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu pengikutnya para nabi dan rasul Allah itu dari orang-orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Ya. Orang miskin yang banyak menerima dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang kaya atau orang miskin? Justru yang menentang Abu Lahab orang kaya, Abu Jahal orang kaya, Al-Walid ibn al-Mughirah orang kaya, Al-As ibn Wa'il orang kaya, semuanya. Tapi yang beriman kepadanya Bilal bin Abi Rabah, budak. Ya. Kemudian yang lainnya, tidak tahu juga kenapa begitu. Ya. Di sini para jamaah sekalian yang hadir ini orang kaya semua? Tidak semua. Ya. Saya juga tidak tahu itu kenapa. Ya. Tapi ini kita berbicara umumnya, karena Allah yang mengabarkan itu kepada kita. Dan kalau tidak di Bulukum Baini luar biasa orang-orang kaya yang baik, banyak. Ya. Nah, dia mengatakan, "Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara." Saya lebih banyak hartaku dibanding engkau, dan saya juga lebih banyak pengikutku daripada engkau. Ya. Kemudian dia ingkari tentang hari kebangkitan. Tapi apa ujungnya para ikhwan? Dinasihati oleh teman yang mukmin ini. Dan itu teman bukan sekedar teman. Ya, teman duduk minum kopi sama, kemudian di warung sama sana. Enggak. Di antara fungsi seorang teman itu adalah menasihati temannya saat dia lalai. Bukan hanya sama-sama minum, sama-sama makan dan sebagainya, sama-sama tidur, tapi temannya bermaksiat, kemudian dia acuh, dia tidak menegur, dia tidak menasihati. Tidak, nasihati. Nah, dia menasihati ini. Qala lahu sahibuh, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau kufur dengan zat
yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari sperma, thumma sawwaka rajula, lalu menyempurnakanmu hingga sekarang ini kamu menjadi laki-laki yang dewasa, yang sempurna penciptaannya. Lalu apa yang terjadi ujung-ujungnya? Dua kebun yang dia banggakan itu, merasa dirinya hebat, lebih baik daripada temannya mukmin itu yang miskin. Akhirnya Allah mendatangkan petir dan menyambar semua kebunnya, maka habis, kering. Ya. Au yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa, maka seperti tanah yang sangat licin, datar. Dahsyatnya kalau Allah ingin mengambil harta kita, kecil. Kecil para jamaah sekalian. Tentara Allah itu banyak. Air adalah tentaranya Allah, angin adalah tentaranya Allah. Banyak. Ya, sangat kecil kalau Allah ingin mengambil harta kita. Ya. Nah, akhirnya apa? Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Akhirnya ketika dia pergi dan melihat kebunnya kenapa bisa berubah seperti ini, dia membolak-balikkan tangannya isyarat atas penyesalannya. Duhai seandainya saya tidak menyekutukan Allah dulu. Begitulah Allah perlihatkan. Nah, masih ada di dalam Al-Quran, tetapi ini 3. Sekarang mari kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang paling kita cintai. Nabi alaihi salatu wasallam penghulunya seluruh anak Adam. Yang semua orang nanti kelak pada hari kiamat tidak ada diizinkan pertama untuk memberi syafaat kecuali Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali Nabi alaihi salatu wassalam yang paling pertama. Semuanya para nabi dan rasul Allah kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad berada pada akhlak yang tertinggi. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keistimewaan yang dia miliki itu di sisi Allah, ibadahnya, akhlaknya dari semua sisi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka diangkat lebih daripada apa yang beliau miliki? Allah tidak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi tidak ada tempat khususnya, bahwa karena dia adalah seorang nabi maka diberikan tempat khusus, tidak ada. Diundang oleh orang miskin, datang makan bersama budak-budak. Ada kadang makanan jatuh, dia ambil, dia bersihkan, kemudian dia makan. Dia makan. Duduk bersama orang-orang miskin, cerita. Alaihi salatu wassalam. Tapi demikian pun beliau mengatakan, mengingatkan kita, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian memuji-mujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa hingga menganggapnya adalah Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Jangan. Ya, tidak boleh. Kan itu banyak itu sekarang itu yang terlalu berlebihan kepada Nabi SAW. Cinta itu wajib kepada Nabi SAW, tetapi memujinya lebih daripada apa yang beliau sampaikan kepada kita, ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan, wakhfid janahaka lil mu'minin. Jam berapa adzan, Ustaz? 3, silakan. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan hendaklah engkau rendahkan dirimu, maksudnya rendahkan dirimu tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam itu
menggadaikan baju anti perangnya itu, pelapis perang, kepada orang Yahudi. Dia tidak ingin itu. Kenapa? Padahal waktu itu para sahabat banyak pedagang. Tapi kenapa ke orang Yahudi? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin ketika dia bahwa karena dia Nabi digratiskan oleh para, dia tidak mau itu. Maka dia pergi membeli ke yang lain. Ketawaduannya alaihi salatu wassalam. Karena tentu kalau dia seorang Nabi, ustadz saja biasa, banyak gratisnya. Ya, insyaallah. Ya. Nah, apalagi dia manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang yang pernah saya lihat, dia mengatakan bahwa pendusta itu kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi sudah meninggal, bisanya itu. Ya. Bisanya itu. Dia ingkari itu. Ini apa ini? Sikap gulu berlebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga, tetapi terus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Maka Aisyah istrinya kasihan, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sibuk itu beribadah? Ya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Aisyah, afala akuna abdan syakura ya Aisyah, apakah saya salah Aisyah kalau saya ini berusaha menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ya. Beliau dengan segala kedudukannya tidak pernah mengatakan saya lebih baik dari Nabi Musa, saya lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua, beliau mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta, jangan engkau lebih-lebihkan saya dari Yunus ibnu Matta. Siapa Nabi Yunus? Kalau berbicara kedudukan di sisi Allah, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tinggi kedudukannya. Tetapi Rasulullah melarang umatnya untuk mengatakan bahwa Rasulullah lebih utama daripada Yunus ibnu Matta. Kenapa bisa demikian? Ketawaduannya, kerendahan hatinya alaihi salatu wassalam. Jangan sampai karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji, dilebih-lebihkan, akhirnya kita justru rendahkan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah tidak ingin ada Nabi dan Rasul Allah yang direndahkan hanya karena kita selalu mengatakan bahwa Nabi lebih mulia daripada itu. Tawadhu. Maka akhlak Nabi inilah yang orang-orang beriman harus contoh. Apapun kita, mau kepala dinas, antum camat, antum bupati, punya banyak karyawan, punya banyak pasukan, antum memerintah begini dan begitu, orang beriman tidak pernah ada keluar dari mulutnya saya lebih baik dari kalian. Tidak pernah itu. Bahkan orang-orang yang beriman itu dengan segala ketaatannya, kesolehannya yang dia miliki, dia apa para jamaah sekalian? Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka orang beriman itu cirinya selalu menginfakkan hartanya, tetapi hatinya terus bergetar takut kalau tidak diterima amalannya oleh Allah. Kalau kita melakukan dosa sudah pasti dicatat itu adalah dosa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, belum tentu, kita belum tahu apakah diterima oleh Allah. Khawatir dengan segala ketaatan, hadir zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada kedua orang tua, tapi hatinya tetap takut kepada Allah kalau amalan-amalan baiknya itu tidak diterima. Itu orang yang beriman akhlaknya. Makanya dalam sebuah syair mengatakan, tawadhu' takun kan najmi laha linadhirin ala safhatil ma'i wa huwa rafi'. Hendaklah kalian itu sikap merendah hati, merendah diri, maka engkau akan seperti bintang yang sangat tinggi di sana, ala safhatil ma' wa huwa rafi'. Antum kalau lihat di air itu bintang seolah dia jauh sekali di bawah, tapi sebenarnya dia sangat tinggi di atas. Dan betapa banyak orang yang miskin lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada orang yang kaya. Banyak.
Betapa banyak orang yang cacat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya dibanding orang-orang yang sempurna, dan seterusnya seperti itu. Kesimpulannya bahwa dengan segala kelebihan yang kita miliki, baik itu harta, jabatan, atau amalan-amalan saleh, jangan pernah kita mengatakan ke orang lain bahwa saya lebih baik dari mereka. Karena kita tidak tahu penghujung hidup kita, siapa yang menang. Bisa saja di penghujung kita yang justru berbalik menjadi kafir, dan orang yang suka melakukan dosa dan maksiat yang kita rendahkan justru di penghujung dia menjadi orang yang saleh. Tapi kita sama-sama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita, kuatkan taufik kita untuk terus menjadi hamba yang saleh hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk pulang. Wallahu taala a'lamu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini para jamaah sekalian, dan seperti yang disebutkan tadi pembawa acara kita bahwa ini mungkin adalah malam yang terakhir untuk kita mengisi di masjid kita ini, dan bukan ya mungkin di masjid semua yang lain juga. Dan insyaallah bulan depan itu karena akan masuk bulan Ramadan, maka semua kegiatan-kegiatan taklim akan kita tunda, pending, hingga kemudian kalau Allah panjangkan umur kita untuk bertemu kembali setelah bulan Ramadan. Dan kita juga sampaikan sama-sama agar dari sekarang kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia itu, kita bisa bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya insyaallah taala. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang salah dari kehilafan saya dan dari syaitan, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Dan secara pribadi kami mohon maaf kalau ada selama ini mungkin hampir 1 tahun ada kata-kata di dalam taklim kami yang menyinggung atau menyakiti. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.